Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Saputra Sitorus, NIM 1914011048 dari Komc, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi masyarakat Indonesia dalam mengemukakan pendapat. Jadi sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau memahami apa itu hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. HAM umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang melekat pada semua masyarakat terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis, atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. Kemudian yang merupakan salah satu dari HAM adalah kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berpendapat secara umum dapat diartikan sebagai buah gagasan atau ide atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau menyampaikan ide atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut lagi, pengertian-pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pengertian di muka umum di sini adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di depan hal-hal ramai atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang sehingga mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Dalam mengemukakan pendapat, seseorang yang menyampaikan pendapatnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya berarti telah melakukan kesalahan, yaitu kesalahan melanggar hak dan menginjak-injak kebebasan orang lain, melanggar aturan atau norma susila yang diakui hukum, tidak menaati peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, menimbulkan provokasi massa menuju tindakan yang anarkis dan tidak bermoral, mengganggu ketentraman, keamanan atau ketertiban umum, bersifat adu domba yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di zaman sekarang ini, memang semua rakyat Indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini sudah tertulis pada pasal 19 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima,
dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja manfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, atau bahkan bagi bangsa dan negara. Jadi, cukup ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.